dia cepat dulu, kemudian melambat. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Paham. Jadi aktifkan Grab Editor, selanjutnya atur grafik kecepatan sesuai kebutuhan. Sekarang yang ke-17, tutup kembali ya. Grab Editornya itu kita tutup lagi, tutup klik. Nah, tutup lagi Grab Editornya, tarik ke sini. Tutup kembali Grab Editornya. Sampai di sini jelas tidak? Tutup kembali Grab Editornya. Tutup kembali Grab Editornya. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, aktifkan Shape Layer 1 pada timeline. Sudah? Aktifkan Shape Layer 1 pada timeline. Kemudian pilih menu Edit, Duplicate. Jadi, Shape Layer 1 pada timeline itu diaktifkan dengan Selection Tool ya. Dengan Selection Tool. Jadi aktifkan Shape Layer 1 pada timeline dengan Selection Tool dengan cara klik satu kali. Dengan cara klik satu kali. Kemudian pilih menu Edit. Sudah. Kemudian pilih menu Edit, Duplicate. Jadi ini saya aktifkan, pilih menu Edit, Duplicate. Nah, gitu. Hingga muncul tambahan Shape Layer 2. Ada nggak? Sudah belum? Sudah, Pak. Shape Layer 2. Jadi kalian setelah setelah diduplikat itu akan muncul namanya Shape Layer 2. Sudah. Kemudian aktifkan Shape Layer 2 ya, aktifkan Shape Layer 2. Shape Layer 2. Jadi aktifkan Shape Layer 2. Kemudian yang perlu kalian lakukan itu di Shape Layer 2 itu adalah hilangkan fill sama isi stroke dengan warna putih. Dan diberi ketebalan garis sesuai kebutuhan. Dan diberi ketebalan garis sesuai kebutuhan. Perhatikan ini ya. Ini. Jadi di Shape Layer 2 itu yang paling penting itu adalah pertama aktifkan Selection Tool. Ini fill-nya, perhatikan ini yang fill nih. Fill-nya itu saya hilangkan atau non. Stroke-nya itu diisi dengan warna putih ya. Paham sampai di sini? Ini perhatikan nih ya. Perhatikan ini. Jadi fill-nya, ini kan fill-nya tanda silang artinya non. Nah ini stroke-nya itu diisi dengan warna putih dengan ukuran 64 pixel. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke langkah berikutnya. Kita lanjutkan kembali ke langkah berikutnya. Masih dalam keadaan aktif Shape Layer 2, kemudian tekan tombol U untuk membuka keyframe yang teraplikasikan ya, yang teraplikasikan pada Shape Layer 2. Jadi ini saya aktifkan nih Shape Layer 2-nya itu saya aktifkan seperti ini. Klik. Kemudian tekan tombol U untuk menampilkan atau untuk membuka keyframe yang teraplikasikan pada Shape Layer 2. Ini tekan tombol U gitu. Nanti di sini akan muncul scale ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya.
Kemudian pindahkan current time indicator pada detik terakhir keyframe. Ini kan kira-kira di detik 1 ya. Tadi kan di detik 1 ya. Jadi pindahkan current time indicator ke detik ke-1. Ini harus pas di detik ke-1 ya, jangan meleset. Supaya tidak meleset itu kalian bisa gunakan ini nih, perpindahan keyframe itu pakai panah di sini nih. Ini udah pasti akurat. Ini kan ada panah ke kiri, ada panah ke kanan. Ini sudah ya. Jadi pindahkan current time indicator tepat di detik ke-1. Gunakan icon perpindahan keyframe agar tepat. Ini nih, yang ini nih. Jadi kalau misalnya saya posisinya di sini, mau mengaktifkan yang sebelah kiri, berarti klik kiri. Mau mengaktifkan yang sebelah kanan, klik kanan. Paham? Pindahkan tepat di detik ke-1 nih. Harus tepat di detik ke-1. Sampai sini paham? Yang nomor 22 ini, paham? Paham nggak? Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya ganti nilai yang tadinya 100, kita ganti jadi 130, supaya lebih besar ya. 130 gitu ya. Jadi, animasinya itu kira-kira akan seperti ini nih. Nah, gitu. Sampai di sini paham? Sampai 23? Ada yang ketinggalan? Silakan, saya tunggu dulu. Tinggal sedikit lagi nih. Jadi ganti nilai 100% itu menjadi 130. Ini jadi ganti 130 ya. Ini jadi 130 di sini. Nah, kalau misalnya kalian oh saya ingin waktu kemunculannya itu beda-beda. Kalian geser ya, tapi jangan dipotong. Ini namanya memotong nih. Kalau kalian gesernya dari pinggir seperti ini namanya memotong. Perhatikan ini cara yang salah ya kalau kalian ingin menggeser waktu ya. Ini memotong, artinya apa? Keyframe yang ada di bawahnya itu tidak ikut. Ini tidak ikut. Harusnya supaya ini ikut, yang digeser itu adalah barnya. Barnya supaya keyframe-nya itu ikut. Paham ya sampai sini ya? Jadi bukan dipotong. Kalau dipotong seperti ini namanya memotong. Tapi kalau misalnya posisinya seperti ini nih, berarti yang bergeser itu barnya. Berikut waktu yang ada di dalamnya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi animasinya itu nanti akan seperti ini nih. Gitu ya. 1, 2. 1, 2. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yang ke-25. Tinggal dikit lagi nih. Aktifkan region of interest. Jadi lakukan proses cropping seukuran pointer. Jadi di sini itu ada namanya region of interest. Klik di sini namanya region of interest. Sudah menemukan belum region of interest? Region of interest itu ini nih yang di samping di bawah itu ada aktif kamera, ada kalian gunakan yang kotak ke kiri nih namanya region of interest. Sampingnya full. Sudah, Pak. Sudah ya? Lakukan proses cropping seukuran pointer. Jadi ini kan pointernya kan banyak bidang hitamnya. Ini kalian cropping aja, di cropping seperti ini nih. Sampai bidang hitamnya itu sedikit lah. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini jelas? Jadi, aktifkan region of interest, lakukan proses cropping seukuran pointer. Jadi, seukuran ini aja. Di sini kalian diminta pilih menu composition, cropcom region of interest. Jadi, ini pilih cropcom region of interest. Nah, gitu. Sampai di sini jelas tidak?
Jelas, Pak. Kemudian klik 2 kali pada komposisi background peta ya.